Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam belajar. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini pelajaran yang kita pelajari adalah matematika dengan materi operasi hitung campuran pecahan. Bu Guru ingatkan kepada kalian bahwa minggu yang lalu kita sudah juga mempelajari tentang pecahan, dari pengertian pecahan, mengubah bentuk-bentuk pecahan, dan mengurutkan pecahan. Sekarang materi kita kali ini adalah menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan dari kuantitas tertentu, lalu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang ketiga adalah operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Sekarang kita belajar dari menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan dan kuantitas tertentu. Bagaimana cara anak-anak kita menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan dan kuantitas tertentu? Itu dengan mengalihkan pecahan dengan bilangan atau kuantitas tertentu. Kita langsung ke contoh soal. Berapa banyak 1/3 bagian dari 2 lusin piring? Bu Guru ulang. Berapa banyak 1/3 bagian dari 2 lusin piring? Dari soal tersebut, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Yang pertama kita lihat adalah lusin. 1 lusin itu adalah 12 buah. Jadi kalau 2 lusin piring berarti 2 dikali 12 sama dengan 24 piring. Nah, di situ ada sepertiga atau 1/3 bagian dari itu dalam matematika itu artinya kali. Jadi 1/3 dari 24 sama dengan 1/3 dikali 24 sama dengan 1 kali 24 sama dengan 24/3. Atau kamu coret boleh atas dengan bawah, 24 dengan 3. Kamu cari FB-nya dari 24 dan 3, ketemu FB-nya adalah 3. Jadi sama-sama dibagi 3, 24 dibagi 3 sama dengan 8, 3 dibagi 3 sama dengan 1. 1 dikali 8 sama dengan 8/1 sama dengan 8. Jadi 1/3 bagian dari 2 lusin piring adalah 8 piring. Lanjut. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Langsung kita ke contoh ya. 1/4/5 dikurang 0,25 ditambah 3/4 sama dengan berapa? Langkah pengerjaannya bagaimana? Nah, semua pecahan tersebut kamu ubah menjadi pecahan biasa ya. Setelah itu kamu kerjakan operasi hitung tersebut urut dari kiri. Karena apa? Karena penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat atau sederajat. Jadi pengerjaannya hitung urut dari kiri. Setelah itu kamu sederhanakan hasilnya. Penyelesaiannya ya. 1/4/5 dikurangi 0,25 ditambah 3/4 sama dengan kamu ubah menjadi pecahan biasa. Jadi 1/4/5 itu kamu ubah menjadi pecahan biasa sama dengan 9/5. Dari mana dapat 9/5? 5 dikali 1 ditambah 4 sama dengan 9/5. Dikurang 0,25 kamu ubah menjadi pecahan biasa menjadi 25/100. Karena 0,25 dua angka di belakang koma jadi per 100. Ditambah 3/4 tetap 3/4 karena sudah menjadi pecahan biasa. Sama dengan 9/5 dikurang 25/100 itu kamu sederhanakan. 25/100 disederhanakan sama dengan 1/4. Bagaimana caranya guru? Jadi 25/100 kamu cari FPB dari 25 dengan 100. 25 dan 100 FPB-nya itu adalah 25. Jadi 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Ditambah 3/4. Sama dengan di sana kamu lihat penyebutnya
Penyebutnya itu harus kamu samakan, karena kalau penjumlahan atau pengurangan itu penyebut harus kita samakan. Penyebutnya di situ adalah 5, 4, 4. Jadi kamu samakan 5, 4, 4, kamu menyamakannya dengan menggunakan KPK. KPK dari 5, 4, dan 4 itu adalah 20. Jadi penyebutnya itu semua 20. Nah, sekarang 20 bagi 5 dikali 9. 20 dibagi 5 itu hasilnya 4. 4 dikali 9 sama dengan 36. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 3 sama dengan 15. Sekarang kamu kerjakan operasi hitung itu urut dari yang kiri. 36 per 20 dikurang 5 per 20 itu hasilnya adalah 31 per 20. Tambah 15 per 20 hasilnya 46 per 20. 46 per 20 itu kamu sederhanakan menjadi pecahan campuran. Jadi 46 dibagi 20. 46 dibagi 20 itu adalah 2 sisa 6. Jadi 6 per 20. Jadi 26 per 20 itu pun masih bisa kamu sederhanakan sama dengan 2, 3 per 10. 3 per 10 itu hasil dari FBB 6 dengan 20 hasilnya adalah 2. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3, 20 dibagi 2 sama dengan 10. Kita lanjut. Contoh soal nomor 2. 2,75 ditambah dalam kurung 11 per 2 dikurang 25% kurung tutup. Langkah pengerjaannya: 1. Semua pecahan diubah menjadi pecahan desimal. Kedua, kerjakan operasi yang ada dalam tanda kurung terlebih dahulu. Jadi kamu lihat di situ dari soal tersebut itu ada tanda kurung, itu yang dikerjakan terlebih dahulu ya. Penyelesaiannya 2,75, tetap kamu tulis 2,75 karena semuanya diubah menjadi pecahan desimal. Ditambah 11 per 2 dikurang 25% sama dengan berapa? Jadi 2,75 ditambah 11 per 2 itu dijadikan pecahan desimal sama dengan 1,5. Bagaimana caranya? Jadi kamu ubah dulu menjadi pecahan biasa. 11 per 2 di pecahan biasa menjadi 2 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 3 per 2. 3 per 2 itu sama dengan 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 1,5 dikurang 25%. 25% itu 25 per 100. Kalau per 100% berarti dua angka di belakang koma sama dengan 0,25 sama dengan 2,75. Tetap kamu tulis 2,75 ditambah 1,5 dikurangi 0,25 sama dengan 1,25. Jadi 2,75 ditambah 1,25 sama dengan 4. Kita lanjut materi kita ke operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Perkalian dan pembagian itu di dalam operasi hitung bilangan itu sama kuat, jadi sederajat. Jadi dikerjakan nanti dari hitung dari yang paling kiri ya. Contohnya 4 per 5 dibagi 0,2 dikali 1 per 2 sama dengan berapa? Langkah pengerjaannya, jadi semua bilangan tersebut kamu ubah menjadi pecahan biasa. Setelah itu kalian kerjakan operasi hitungnya urut dari kiri. Yang ketiga, hasilnya kalian sederhanakan. Penyelesaiannya ya, 4 per 5 dibagi 0,2 dikali 1 per 2. Jadi itu semua kamu ubah menjadi pecahan biasa. Mana yang belum menjadi pecah biasa itu yang kamu ubah. Sekarang 4 per 5. 4 per 5 sudah pecahan biasa dibagi. Nah 0,2 itu adalah bilangan desimal. Jadi kamu ubah menjadi pecahan biasa menjadi 2 per 10 dikali 1 per 2. 1 per 2 pecahan campuran kamu rubah menjadi pecahan biasa menjadi 3 per
2. Jadi 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3/2. Sekarang kalau di dalam pecahan ada kali, itu berarti ada bagi, kamu ubah menjadi kali, ya. Ingat anak-anak, kalau di dalam pecahan ada tanda bagi, kamu harus rubah menjadi kali, ya. Jadi 4/5 dikali. Nah, 2/10 itu kamu harus balik dia, ya. Jadi 10/2 dikali 3/2. Sekarang 4 dikali 10 dikali 3. Jadi pembilangnya kamu kalikan semua. Penyebut juga nanti kamu kalikan semua. Jadi 4 dikali 10 dikali 3 sama dengan 120/20. Jadi 120/20 sama dengan 6, ya. 120 dibagi 20 sama dengan 6. Bisa juga kamu coret antara atas dengan bawah, ya. Ya. Lanjut. Contoh soal berikutnya. 1/3/5 dikali 0,25 dibagi 20% sama dengan berapa? Jadi sama saja, kamu ubah menjadi pecahan biasa semuanya. Setelah itu kamu kerjakan operasi hitung urut dari kiri dan nanti kamu ketemu hasilnya, ya. Bagaimana penyelesaiannya? 1/3/5 dikali 0,25 dibagi 20% sama dengan kamu ubah menjadi pecahan biasa. 1/3/5 pecahan campuran, kamu ubah menjadi pecahan biasa sama dengan 8/5. 5 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 8/5 dikali 0,25 kamu ubah menjadi pecahan biasa. Jadi 0,25 itu pecahan desimal diubah menjadi pecahan biasa menjadi 25/100. 25/100 jika kamu sederhanakan menjadi 1/4 dibagi 20/100, ya. 20% itu adalah persen, kamu ubah menjadi pecahan biasa menjadi 20/100. Jadi sama dengan 8 dikali 1 itu hasilnya 8/20. Itu kalau disederhanakan menjadi 2/5. Atau kamu coret 8 dengan 4 sama-sama dibagi 4, ya. 8 dibagi 4 2, 4 dibagi 4 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2/5 dikali 1 sama dengan 5, ya. Dibagi 20/100. 20/100 itu kamu sederhanakan menjadi 1/5. Tadi Bu Guru sudah jelaskan kalau ada bagi di dalam pecahan itu harus kamu ubah menjadi kali, ya. Jadi 2/5 dikali 1/5 itu dibalik menjadi 5/1 sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. 5 dikali 1 sama dengan 5. Atau kamu coret boleh, ya. Jadi 10/5 sama dengan 2. Kalau kamu coret jadi 5 dengan 5. Kamu coret, FEB-nya adalah 5. 5 dibagi 5 1. 5 bagi 5 1. Jadi 2 dikali 1 per 1 kali 1. 2/1 sama dengan 2. Nah, sekarang kita lanjut contoh soal berikutnya. 3,5 dikali 8 dalam kurung 8/5 dibagi 20% kurung tutup sama dengan berapa? Langkah pengerjaannya sama saja, kamu kalau tidak kamu ubah menjadi pecahan biasa, kamu ubah menjadi pecahan desimal. Setelah itu kamu lihat di dalam operasi hitung itu ada tanda kurung tidak? Kalau ada tanda kurung itu yang kalian kerjakan terlebih dahulu, ya. Jadi penyelesaiannya 3,5 dikali dalam kurung 3/5 dibagi 20% kurung tutup sama dengan, jadi semua pecahan diubah menjadi desimal. Jadi 3,5 sudah pecahan desimal.
kamu tulis tetap 3,5 dikali dalam kurung 3/5. 3/5 kamu ubah menjadi pecahan desimal. Jadi 3 dibagi 5 hasilnya 0,6. Dibagi 20%. 20% itu pecahan diubah menjadi desimal menjadi 0,2. Jadi 3,5 dikali 0,6 dibagi 0,2 hasilnya 3. Sama dengan 3,5 dikali 3 sama dengan 10,5. Jadi anak-anak, cukup sekian materi kita mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dalam operasi hitung. Nah, Bu Guru harapkan kalian bisa mengerti, dan kalau tidak mengerti kalian bisa mengulang kembali video Bu Guru dan kalian simak baik-baik. Terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan.